yang percaya. Kita katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan kepada Dia. Mari pada pagi ini kita rayakan kebangkitannya. Dia sudah mati dan saat ini Dia bangkit. Dia telah mengalahkan segala kutuk, segala kuasa gelap, sehingga kita menjadi anak-anak tebusannya. Kita patut bangga mempunyai anak seperti Dia. Duduk Bapak Ibu. Dia sudah bangkit menebus segala dosa kita. Untuk itu ada pengharapan di dalam Dia, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kita percayakan hidup kita hanya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu
percaya, ku aman dalammu. Sekali lagi, harapanku. Amin, haleluya. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Pagi ini di hadapan-Mu Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dan oleh kebaikan Tuhan, kami semua boleh hadir dalam ibadah pagi ini. Bahkan setiap kami semua yang ada di rumah pun, kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan, perlindungan, penyertaan. Bahkan kami boleh bersyukur di hadapan-Mu pagi ini, membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, yang telah memberkati kami dalam segala hal. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati untuk menyediakan bejana kami, bejana yang kosong, cawan kami yang kosong, untuk Kau penuhi dengan setiap kebenaran-Mu, setiap hal-hal yang baru yang Kau sediakan dalam hidup kami. Kami percaya ibadah kami mengandung janji dari Tuhan untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang. Dan setiap berkat itu sudah tersedia di atas kami. Kami siap menerimanya penuh dengan hati yang terbuka. Setiap kami akan menerimanya dengan segala hati yang terbuka di hadapan-Mu. Dan kami percaya berkat-Mu hari ini secara rohani akan turun melimpah atas kami. Bahkan itu akan memengaruhi seluruh perjalanan hidup kami di sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Kami mengucap syukur atas semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang di sini maupun yang ada di rumah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Kita percaya Yesus telah membuktikan kemenangannya atas maut, atas kematian. Kita semua percaya dengan kebangkitan Yesus. Maka mulai saat itu namanya kegelapan sudah tidak pernah bisa menahan terang yang datang daripada Tuhan. Sebelum Yesus bangkit, kegelapan itu menguasainya, memenuhinya. Tetapi setelah Yesus bangkit, kegelapan itu tidak pernah bisa menahan untuk terang Tuhan datang di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Sebab senjata iblis yang namanya kematian, yang satu-satunya yang paling diandalkan, sudah tidak punya kuasanya lagi. Karena kuasa kematian itu sudah diruntuhkan saat Yesus bangkit dari kematian. Saat Yesus bangkit dari kematian, kuasa kematian itu sejak itu sudah diruntuhkan, sudah dikalahkan. Hari ini kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitannya itu memberikan harapan baru. Memberikan pengharapan yang baru. Apa faedahnya kebangkitan Yesus bagi orang-orang percaya? Apa faedahnya kebangkitan Yesus bagi orang-orang percaya? Tentunya kebangkitan Yesus dari kematian memberikan faedah atau memberikan harapan baru bagi setiap kita orang-orang percaya. Hari ini saya akan menyampaikan dua hal saja. Ya, tentang faedah atau harapan yang baru sejak Yesus bangkit dari kematian. Yang pertama, melalui kebangkitan Yesus dari kematian, setiap kita orang percaya
memiliki pengharapan baru untuk hidup lebih dari pemenang. Amin. Amin. Setiap kita mendapatkan harapan baru melalui kebangkitan Yesus, yaitu kita sekarang ini akan hidup menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Yesus sudah memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Untuk bisa menang, Yesus harus rela menanggalkan kealahannya dan menjadi manusia berdosa. Untuk bisa menang, Yesus harus rela menghadapi penderitaan dan kesengsaraan sehebat itu hanya menggantikan posisi saudara dan saya. Untuk bisa menang, di mana semua pelanggaran kita ditimpakan di dalam tubuhnya Yesus. Itu sebabnya kitab Yesaya menggambarkan tentang penderitaan sengsara Yesus pada waktu mulai dari Getsemani sampai Bukit Golgota melewati jalan Via Dolorosa itu. Kitab Yesaya menggambarkan ketika dia rela menggantikan kita, tubuhnya itu penuh dengan luka. Kitab Yesaya menggambarkan mukanya hancur sampai kitab Yesaya mengatakan ya tidak dapat dikenali wajahnya. Hanya demi menggantikan posisi kita, pelanggaran kita, dosa-dosa kita, maka ia rela menyerahkan tubuhnya penuh dengan luka, mukanya hancur, mengalami siksaan, aniaya, sampai wajahnya tidak dikenali. Nah saudara, dan akhirnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, hari ini kita memperingati bersama-sama, ia sudah bangkit dari kubur. Ia sudah bangkit dari kematian. Dan Yesus telah membuktikan bahwa dia menang atas maut. Menang atas maut. Kekuatan iblis yang dia miliki tentang maut kematian sudah dikalahkan. Artinya sekarang ini bagi orang-orang percaya setiap kita itu tidak lagi takut yang namanya kematian. Karena kematian bagi orang percaya hanya tertidur. Kenapa? Karena setiap kita pasti akan dibangkitkan. Nah mari kita lihat. Hal yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus memberikan harapan baru kepada kita untuk kita bisa hidup lebih daripada pemenang. Kita akan lihat Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Kita akan membaca Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Kita akan membaca Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Lihat ini, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan oleh Yesus bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, saya mau menunjukkan saudara sebuah kebenaran. Melalui kebangkitannya, Tuhan membukakan harapan baru bagi kita untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Alkitab menulis, bagi kita yang percaya Yesus, bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita itu telah menerima bagian yang sama. Bagian yang sama. Bagian yang sama tentang apa? Yaitu kuasa kemenangan seperti kuasa kemenangan yang Yesus terima. Ketika Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari kubur, Yesus telah menerima kuasa kemenangan atas kematian, atas maut, atas kutuk-kutuk, atas setan, semuanya. Yesus sudah mengalahkan semuanya.
Rupanya kuasa yang sama, kuasa kemenangan itu diberikan kepada kita, porsinya sama. Porsinya sama. Sudah lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 20 ayat 19-20 tadi, lihat ini. Efesus 1 dikatakan begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Lihat ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Artinya ada kuasa yang begitu hebat bagi kita yang percaya. Itu ada di dalam kita. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati. Lihat, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati. Artinya begini, kata sesuai itu sama. Sama, sederajat, bobotnya sama. Kuasa yang dimiliki dalam diri kita, kuasa kemenangan yang ada dalam diri kita, bobotnya sama. Bobotnya sama seperti kuasa ketika Yesus dibangkitkan dari kubur. Bobotnya sama. Jadi saudara ingat ini, kita semua yang percaya kepada Yesus punya bagian yang sama, yaitu kita semua punya kuasa kemenangan seperti yang Yesus terima. Seperti yang Yesus terima ketika dia bangkit dari kubur. Yang membedakan itu hanya ini saudara. Kalau Yesus demi memperoleh kemenangan dari iblis, dia harus berjuang begitu berat. Dari mulai Taman Getsemani sampai mati di Golgota, harus berjuang untuk memperoleh kemenangan. Sedang kita untuk memperoleh kemenangan seperti yang Yesus terima, kita tidak perlu berjuang harus mengalami penderitaan sengsara seperti yang Yesus alami. Karena Yesus sudah menanggung semua penderitaan kesengsaraan kita. Itu sebabnya Yesus ketika sudah menang, kita pun digolongkan menjadi orang yang menang. Saya pernah memberikan ilustrasi kepada saudara tentang kita ini disebut sebagai lebih daripada pemenang. Seorang yang lebih dari pemenang itu gambarannya seperti ini. Misalnya, saya mendengar seorang hamba Tuhan memberikan ilustrasi yang cukup mudah dimengerti. Ada seorang suami yang harus bekerja dengan begitu keras untuk dapat menghidupi keluarganya. Untuk dapat menghidupi keluarganya. Pagi-pagi dia harus bangun. Sebelum dia bekerja ke kantor, dia sendiri harus mengantarkan anaknya lebih dulu. Mengantarkan anaknya. Pagi-pagi. Supaya tidak terlambat ke kantor, dia pagi-pagi harus bangun mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah mengantarkan anak sekolah, baru ke kantor. Di kantor sejak jam 8 pagi sampai malam, dia harus bekerja keras, dia harus konsentrasi bekerja. Dia harus benar-benar bagaimana supaya pekerjaannya itu selesai dengan baik. Dan begitu dia pulang sampai malam, sampai rumah, ya, dia masih mengerjakan hal-hal yang mungkin harus dikerjakan supaya besok pagi pekerjaannya itu tidak tertunda. Banyak hal yang dia lakukan secara rutinitas dari mulai hari ke hari. Sampai pada akhir bulan, dia ini mengatakan, aku menang. Kenapa menang? Kenapa menang? Terima gaji, ya kan? Terima gaji. Ya, aku menang. Terima gaji. Jadi sampai akhir bulan dia rasanya lega banget karena sudah menang melewati 1 bulan ini. Karena dia terima gaji hasil dari kerja kerasnya. Sampai di rumah, saudara, ya istrinya langsung, mana gajimu Pak? Ya kan? Mana gajimu? Dikasihkan istrinya, ya kan? Ya memang si suami ini menang, tapi si istri ini lebih daripada pemenang. Kenapa? Tidak perlu kerja keras, ya kan? Tidak perlu dari pagi-pagi bangun sampai malam, ya. Tetapi ternyata dia sampai rumah hanya bilang, mana gajimu Pak? Tapi apa ada yang terbalik enggak? Ya,
Ya, istri yang kerja, ya pulang suaminya selalu, mana gajimu mah, gitu ya. Pokoknya begini, artinya di sini saudara harus tahu, ya suaminya menang enggak? Menang, bisa menyelesaikan perjalanan hidupnya sepanjang bulan itu terima gaji. Dia menang, tapi istrinya lebih daripada pemenang. Ya, suami-suami katakan, saya menang. Ya, istri-istri katakan, saya lebih daripada pemenang. Amin. Nah, saudara lihat di sini, Yesus untuk bisa menang harus berjuang mati-matian. Dia rela sampai mukanya hancur. Dia rela sampai kealahannya hilang. Dia rela harus disiksa, dianiaya seperti itu hanya untuk boleh menang. Tetapi begitu Yesus sudah menang, bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita ini disebut juga menang. Bahkan kuasa kemenangan itu sama seperti yang Yesus terima. Berarti Yesus menang melalui penderitaan, tetapi kita lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Nah, saudara, itulah yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Kita ini bersyukur tidak harus melewati penderitaan sengsara yang seperti Yesus alami, tetapi kita diberi kuasa kemenangan. Sedang Yesus untuk menerima kemenangan harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan agar jangan sampai dia kalah. Nah, saudara, inilah yang saudara dan saya harus mensyukuri. Melalui kuasa kebangkitan ini, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Yang kedua, saudara, yang kedua, melalui kuasa kebangkitan Yesus dari kematian, setiap orang percaya mulai saat itu menerima identitas yang baru disebut orang benar. Disebut apa? Orang benar. Nah, saudara kan tahu siapa dulu kita dan siapa kita sejak kita di dalam Yesus. Kita lihat Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25. Perhatikan ayat ini. Roma 4 ayat 25. Melalui kebangkitan Yesus, sejak saat itu setiap orang percaya menerima identitas yang baru sebagai orang benar, disebut orang benar. Mari kita baca sama-sama. Roma 4, 25. Baca sama-sama. 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara lihat ini ya. Di dalam ayat ini memiliki dua kebenaran yang saudara dan saya harus tahu. Di dalam ayat ini berbicara tentang kematian Yesus dan tentang kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama menjelaskan Yesus diserahkan. Kata diserahkan ini artinya harus mengalami penderitaan dan kesengsaraan sampai mati di salib. Penyebabnya apa? Menurut ayat ini penyebabnya apa? Dia salah? Dia salah? Dia berdosa? Penyebabnya siapa? Penyebabnya siapa? Yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh karena, katakan yang keras, pelanggaran kita. Karena pelanggaran kita, sekali lagi karena pelanggaran kita. Bukan karena kesalahannya, tapi karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita sebagai manusia. Jelas sekali bahwa kematiannya oleh karena pelanggaran kita, kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu dia mati oleh karena kita. Dan sekarang dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Dengan kata lain, melalui kebangkitan Yesus, setiap orang percaya disebut menjadi orang benar. Saya jelaskan ya. Tadinya semua kita ini layak disebut sebagai orang yang salah atau seorang yang berdosa. Tetapi Yesus telah rela datang ke dunia menanggung semua dosa manusia dengan tubuhnya harus disiksa, harus dianiaya, dan akhirnya harus disalib. Yesus itu rela semua kesalahan pelanggaran kita itu ditimpakan di dalam tubuhnya. Itu sebabnya kalau saudara lihat gambar daripada film daripada Passion yang tentang Yesus, saudara lihat seluruh tubuh Yesus penuh luka.
seluruh mukanya hancur seperti itu. Darah mengalir di mana-mana. Saudara lihat, siksa dan sengsara dan aniaya yang Yesus alami itu gambaran daripada dosa kita. Itu gambaran daripada kesalahan kita. Dia rela ditanggung oleh dia dengan tubuhnya. Seperti itu, harus disiksa, dianiaya, disalib. Bahkan Yesus harus mengalami kematian secara tubuh akibat menanggung dosa kita semua. Namun pada hari ketiga dia bangkit. Hari yang ketiga dia bangkit. Dan melalui kebangkitannya dengan tubuh yang sama. Tadinya Yesus mati dengan tubuh menanggung dosa. Setelah Yesus bangkit, ia bangkit dengan tubuh yang sama tapi sudah bebas dari dosa. Lihat ini, kebenaran ini. Tadinya Yesus mati dengan tubuh yang menanggung dosa kita semuanya. Tetapi setelah Yesus bangkit dengan tubuh yang sama. Tetapi tidak ada dosa lagi, tubuhnya dengan tubuh kemuliaan. Nah, dengar ini. Jadi setiap kita yang tadinya lahir di dunia ini dengan membawa tubuh ini, tubuh berdosa, seorang yang bersalah di hadapan Tuhan. Namun melalui kebangkitan Yesus, kita semua sekarang ini ketika percaya kepada Yesus, tubuh kita bukan dianggap tubuh yang berdosa, tetapi tubuh kita adalah tubuh sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi ingat baik-baik. Saudara dan saya dibenarkan bukan karena apa yang telah kita lakukan. Saya ulangi, saudara dan saya dibenarkan bukan karena apa yang telah kita lakukan. Mungkin selama ini kita sejak lahir sampai umur sekian ini, kita ini orang-orang sekitarnya menyebut kita ini orang baik. Ya, sekali lagi, sejak lahir sampai umur sekarang kita ini, semua orang sekitar kita, keluarga kita menyebut kita ini orang baik. Mungkin orang-orang sekitar kita menyebut diri kita ini adalah orang yang tidak pernah merugikan orang lain. Itu orang baik. Mungkin orang-orang di sekitar kita menyebut kita ini adalah orang yang bermurah hati, suka membantu keluarga, suka membantu orang lain. Mungkin hidup kita ini disebut orang baik di sekitar kita karena kita tidak pernah dugem ke dunia malam, atau tidak pernah berkata kotor, atau tidak pernah menyembah berhala. Sekali lagi, saudara saya dibenarkan menjadi orang benar itu bukan karena apa yang kita lakukan, bukan. Namun kita dibenarkan karena Yesus, ya, namun kita dibenarkan karena Yesus telah lakukan untuk kita, bukan apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Sesaleh apapun hidup kita di dunia ini, di mata Tuhan kita ini tetap orang berdosa. Hanya satu-satunya untuk menjadi orang benar ketika Yesus mau melakukan menjadi orang berdosa menggantikan kita. Nah, jadi ingat baik-baik, ya, ulangi perenungan firman Tuhan hari ini. Apa yang telah Yesus lakukan untuk kita sampai sekarang, ya, apa yang telah Yesus lakukan untuk kita sampai kita disebut sebagai orang benar. Apa yang telah Yesus lakukan untuk kita sampai kita ini disebut orang benar? Jawabannya karena Yesus telah rela menanggung kesalahan dosa-dosa kita dengan tubuhnya yang harus dihancurkan sampai alami kematian. Namun pada hari yang ketiga Yesus bangkit dengan tubuh yang sama sehingga setiap kita sebagai orang percaya bukan lagi disebut orang berdosa tetapi disebut orang benar. Dibenarkan oleh karena Yesus melakukan untuk kita. Bukan dibenarkan karena kita telah melakukan sesuatu. Ya, karena jadi orang baik, karena kita tidak pernah ngomong kotor. Bukan. Bukan, kan dibenarkan karena Yesus telah melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dia rela mati, dia rela sengsara, dia rela mengalami penderitaan, hanya tujuannya untuk kita. Jadi saudara, jadi orang benar itu bukan hasil karena apa yang sudah kita lakukan. Tapi kita jadi orang benar karena apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Amin. Amin. Ulangi ya, kita menjadi orang benar bukan karena apa yang telah kita lakukan.
Tetapi kita menjadi orang benar karena Yesus telah melakukan untuk kita. Melalui kematiannya, dia menanggung pelanggaran kita. Melalui kebangkitannya, dia membenarkan kita. Wow, ini luar biasa sekali. Nah, saudara, lihat ini. Orang yang sudah dibenarkan Tuhan, di atasnya ada berkat-berkat Tuhan. Saya ulangi lagi. Orang yang sudah dibenarkan Tuhan, di atas orang itu ada berkat-berkat Tuhan. Mari kita lihat. Janji Tuhan bagi orang benar dikatakan dalam Amsal 11 ayat 21. Amsal 11 ayat 21. Janji Tuhan bagi orang benar. Saudara, dan saya tahu tadi posisi kita sejak Yesus bangkit, maka kita yang percaya disebut sebagai apa? Orang benar. Benar bukan menurut apa yang kita lakukan. Kita dibenarkan karena Yesus sudah melakukan untuk kita. Kenapa saya jelaskan, kan sama tekankan hal ini. Supaya kita tahu, sejak kita di dalam Yesus, kita jadi benar dan perbuatan kita benar, itu bukan karena kita. Karena Yesus yang telah membenarkan kita. Kita lihat, ada berkat janji Tuhan bagi orang benar. Kita baca, Amsal 11 ayat 21, 2, 3. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Tetapi, katakan dengan keras, keturunan orang benar akan diselamatkan. Katakan amin. Siapakah orang benar itu? Orang yang percaya kepada Yesus, yang pernah mati karena menebus pelanggaran kita, dan orang yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit menjadikan kita orang yang dibenarkan Allah. Orang yang dibenarkan Allah itu begini, kita tuh benar-benar salah. Kita tuh benar-benar salah. Tetapi oleh Yesus dihapus semuanya kesalahan kita. Dan kita dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Artinya Yesus tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan kita yang dahulu. Itu namanya dibenarkan oleh Allah. Bukan kita tidak pernah salah. Kita punya kesalahan yang banyak. Tetapi ketika Yesus bangkit, kita sudah tidak dianggap kesalahan kita. Dihapus. Tadinya ya kalau seperti ini masker ini, hidup kita ini di hadapan Tuhan hitam kayak gini nih. Tapi setelah Yesus bangkit, ya Tuhan tidak melihat masker yang hitam lagi dalam hidup kita. Tapi Tuhan melihat kita seperti masker yang putih. Tidak ada hitam lagi. Itu namanya dibenarkan. Jadi orang benar dikatakan keturunan orang benar akan diselamatkan. Janji Tuhan kepada orang benar, keturunannya, siapa keturunannya? Anak cucunya, generasinya, pasti akan diselamatkan. Pasti akan diselamatkan. Mari kita lihat, begitu banyak ayat-ayat di Alkitab, berkat-berkat Tuhan atas orang benar. Mari kita lihat, ini sebagian aja yang saya sampaikan, ada ratusan kalau kita baca sampai siang nanti saudara. Tapi saya akan mengambil beberapa ayat saja, ratusan Anda bisa lihat orang benar itu di atasnya ada berkat Tuhan. Mari kita lihat beberapa aja. Amsal 3 ayat 33. Amsal 3 ayat 33. Dengan cepat kita akan baca. Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Amin. Amin. Tempat kediaman orang benar diberkatinya. Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Berkat atas orang benar. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Haleluya. Artinya saudara dan saya makin ke sana bukan makin gelap. Makin ke sana, makin seperti rembang tengah hari. Makin bersinar. Dalam segala hal, Anda dan saya makin bersinar. Bukan makin gelap. Makin ke sana, makin sukar. Tapi bagi orang-orang benar, bukan makin sukar. Tapi makin perkenanan Tuhan. Kemudahan dari Tuhan ada di atas orang benar. Amsal 12 ayat 7. Amsal 12 ayat 7. Orang fasik
dijatuhkan hingga mereka tidak ada lagi. Ingat, orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tapi rumah orang benar berdiri tetap. Amin. Rumah orang benar berdiri tetap. Satu lagi, Amsal 12 ayat 21. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Masih ada ratusan janji Tuhan bagi orang benar. Sekarang pertanyaannya, mau diakui oleh surga atau tidak bahwa kita adalah orang benar? Mau diakui oleh Tuhan enggak kalau kita ini orang benar? Ya, mau pilih menjadi orang benar atau orang fasik? Ingat ya ayat-ayat tadi. Orang benar itu di atasnya ada berkat Tuhan. Apakah kita semua adalah orang benar? Pertanyaannya lagi, apakah kita semua adalah orang benar? Orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita menjadi orang benar? Gimana caranya? Belum tentu orang yang sudah ganti nama Alkitab, belum tentu orang yang sudah datang ke gereja, belum tentu orang yang sudah melakukan hal yang baik disebut orang benar. Belum tentu. Belum tentu. Lalu bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Yang pertama, untuk menjadi orang benar di mata Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian dan setiap kita punya peluang menjadi orang benar. Fokusnya kepada siapa? Yesus. Ingat ayat Roma 4 ayat 25 yang saya katakan tadi. Yesus telah diserahkan oleh karena pelanggaran kita dan dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ingat ayat ini. Ingat ayat ini. Kita bisa menjadi orang benar kalau kita percaya kepada Yesus yang mati karena pelanggaran kita dan bangkit, kita dibenarkan oleh Tuhan. Itulah cara untuk kita menjadi orang benar. Percaya. Bagaimana semuanya kita bisa mendapat pembenaran ini? Gimana caranya? Apakah kita ini mengumumkan, mendeklarasikan ya di mana-mana aku orang benar begitu? Bukan. Tetapi untuk kita bisa mendapatkan pembenaran dari Tuhan, caranya kita harus memakai iman kita. Katakan iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya begini, untuk menjadi orang benar, kita harus mempercayai apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, di dalam kitab suci, dalam firman Tuhan, maka segala perbuatannya, hidup kita ini ketika menjadi orang benar, hidup kita ini akan mengikuti perbuatan kita. Saya ulangi ya, iman adalah mempercayai apa yang Tuhan perkatakan melalui firman-Nya, sekalipun tidak melihat, kita tidak melihat Yesus disiksa, kita tidak lihat Yesus menderita secara fisik, kita tidak lihat Yesus dikubur, kita tidak lihat Yesus bangkit dari kubur. Namun sekalipun kita tidak melihat, kita percaya Yesus mengalami siksaan, penderitaan itu oleh karena pelanggaran kita. Kita percaya Yesus mati oleh karena dosa-dosa kita. Tapi kita juga percaya sekalipun tidak melihat, Yesus bangkit karena ingin membenarkan kita. Amin. Amin. Jadi orang yang memiliki iman kepada Tuhan dan firman-Nya, maka segala perbuatan yang benar itu akan mengikutinya. Otomatis. Nah, inilah kenapa saya katakan belum tentu orang yang sudah ke gereja, berjemaat, sudah ganti nama, bahkan sudah baptis, ya, belum tentu disebut orang benar. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak tahu tentang bagaimana jalannya menjadi orang benar itu. Dia ingin menjadi orang benar menurut pemikirannya sendiri. Nah, saya berikan contoh. Paulus ini pernah menegur orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang merasa dirinya menjadi orang benar menurut pikirannya sendiri.
bukan menurut iman. Bukan menurut iman, apa yang sudah Yesus lakukan. Mari kita lihat Roma 9 ayat 30-33. Paulus menegur orang-orang Yahudi, ya. Mereka itu bangga sekali dengan apa yang mereka lakukan. Dia pikir mereka sudah jadi orang benar. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan mereka bukan orang benar. Karena orang benar itu percaya dengan iman bahwa Yesus sudah menebus kita dan juga bangkit untuk kita. Tetapi menurut orang-orang Yahudi, Yesus itu tidak pernah datang. Yesus itu bukan Mesias. Untuk jadi orang benar itu harus melakukan dengan hukum mereka. Nah, kita lihat ya, Roma 9 ayat 30-33. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saya mau jelaskan kepada saudara. Paulus coba menegur orang-orang Israel. Mereka bangga sekali dapat menjalankan segala aturan-aturan keagamaan mereka berdasarkan perbuatan. Mereka merasa kalau sudah melakukan hal-hal itu, yang mereka pandang baik, itu berarti mereka sudah melakukan kebenaran di mata Tuhan dan mereka layak disebut orang benar. Paulus membandingkan hidup mereka dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu tidak punya hukum Taurat seperti orang Israel. Bangsa-bangsa lain itu tidak punya aturan, ya, bagaimana hidup dalam kebenaran. Namun bangsa-bangsa lain itu ternyata menemukan kebenaran yang sejati dari Tuhan. Oleh karena mereka memiliki iman kepada Tuhan dan perkataannya bahwa Yesus sudah mati sengsara karena pelanggaran mereka. Bahkan Yesus bangkit oleh karena mereka dibenarkan. Karena mereka punya iman seperti itu, maka bangsa-bangsa itu sesungguhnya sudah punya kebenaran yang sejati. Sedang orang Israel itu sendiri punya hukum, tetapi mereka tetap tidak bisa memiliki kebenaran itu. Karena mereka melakukan bukan berdasarkan iman, namun berdasarkan perbuatan mereka itu. Itu sebabnya mereka tidak pernah mengerti kebenaran itu. Sampai hari ini masih banyak orang Israel yang tidak tahu kebenaran ini. Mereka pikir dengan menjalankan hukum Taurat, menjalankan semua apapun perintah-perintah hukum Taurat itu, mereka pikir mereka jadi orang benar. Sekali lagi, saudara saya dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi oleh karena iman di mana kita percaya Yesus ketika mati karena menebus pelanggaran kita. Dan ketika Yesus bangkit, kita telah menerima pembenaran di hadapan Tuhan. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang benar, sekali lagi, kalau kita ingin menjadi orang benar, sekali lagi, kita harus pakai jubah iman. Jubah iman. Kalau kita menjadi orang benar, itu karena kita percaya iman kepada Yesus Kristus yang telah mati karena kita, yang telah bangkit untuk kita. Katakan dengan saya, Yesus yang telah mati karena kita dan telah bangkit untuk kita. Ya, ulangi lagi. Yesus yang telah mati karena kita dan telah bangkit untuk kita. Haleluya. Maka kalau kita tahu melakukan hal ini dengan iman, berkat-berkat Tuhan sebagai orang benar itu sudah disediakan atas kita semua. Apakah saudara dan saya dapat bersyukur akan karya kematian dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kubur hari ini yang kita peringati. Ingat dua hal yang Tuhan sampaikan hari ini. Kebangkitan Yesus telah memberikan kepada kita semua sebuah harapan baru. Yang pertama, kita akan berdiri menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Dan yang kedua, kita akan selalu menjadi orang benar. Dan berkat Tuhan itu selalu ada di atas orang benar, bukan orang
fasik. Berkat Tuhan itu selalu ada di atas orang benar. Mari saudara, rayakan kebangkitan Tuhan Yesus ini ya, dengan bersyukur kepada Tuhan, karena dengan adanya kita menjadi orang benar, maka segala berkatnya selalu ada di atas kita. Untuk menjadi orang benar, kita harus pakai jubah iman, percaya Yesus yang telah mati untuk karena pelanggaran kita, dan Yesus bangkit untuk kita dibenarkan di hadapannya. Puji Tuhan, kiranya melalui kebangkitan Yesus ini kita semuanya akan melewati hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan kita lewati lebih daripada pemenang. Kuasa yang Yesus miliki waktu dia bangkit, kuasa yang sama sekarang ada di dalam diri kita. Percayalah, harapan baru itu sudah terbuka bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita siapkan hidup kita, mari kita nyanyikan satu pujian untuk menyiapkan hati kita, menerima, mengakui akan kematian Yesus di atas kayu salib. Itu semua untuk pelanggaran kita. Dan ketika Yesus bangkit, itu semuanya untuk kita, yaitu kita dibenarkan oleh Tuhan. Nikmati anugerahnya hari ini. Rasakan kuasanya yang baru mengalir dalam tubuh jiwa roh kita. Oleh karena kebangkitannya, semua kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Terima kasih buat semuanya Yesus. Terima kasih buat segalanya ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Kau telah menggantikan kami sengsara, menderita, mati di atas kayu salib. Terima kasih buat semuanya. Bagi bersama-sama katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya. Amin, amin, haleluya. Mari di hadapannya, percayalah
Harapan baru itu sudah datang ketika Yesus bangkit dari kubur. Sebab setiap kita bukan disebut orang berdosa lagi. Setiap kita yang percaya dikelompokkan menjadi orang benar. Dan ada berkat-berkat Tuhan di atas orang benar itu. Amin, amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Saya undang para pelayan perjamuan suci maju ke depan. Amin. Mari lebih lagi nyatakan imanmu di hadapannya. Pakailah jubah imanmu. Sejak Yesus bangkit dari kubur, kita semua yang percaya dihisapkan menjadi orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan di mata Allah. Ku percaya, ku aman. Menjadi orang benar itu aku aman. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, tak pernah gagal. Amin. Katakan rencanamu, terangi jalanku. Kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku, katakan, tak pernah gagal. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengharapanku takkan hilang. Masa depanku dalam-Mu. Harapanku. Tuhan, hari ini kami bersyukur melalui kebangkitan Yesus di atas kayu, di atas melalui kematian-Mu, maka kami percaya sejak hari ini kami punya pengharapan yang baru di dalam Engkau. Engkau telah rela mati, Engkau telah rela menebus dosa-dosa kami melalui penderitaan kesengsaraan-Mu. Engkau telah rela mengalami siksaan. Semua itu karena hanya tujuannya menebus semua pelanggaran-pelanggaran kami. Namun ketika Engkau bangkit, Engkau sudah menang. Dan kami semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kuasa kebangkitan-Mu itu ada di dalam hidup kami sejak kami percaya kepadamu. Dan sejak kami percaya kepadamu, kami dihisapkan menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan hidup kita, hidup kami sebagai orang-orang benar, di atas kami ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai kami semuanya. Kami berterima kasih buat semua itu. Tuhan meteraikan kebenaran ini. Biarlah mulai hari ini kami sadar kalau kami dibenarkan Tuhan bukan karena apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami perbuat. Kalau kami dibenarkan oleh karena Yesus sudah melakukan untuk kami, Yesus sudah berbuat untuk kami, sehingga kami dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami akan mengambil perjamuan kudus, mengingat kematian-Mu di atas kayu salib, mengingat penderitaan-Mu, mengingat semua apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah setiap kami yang mengambil roti dan anggur ini, yaitu
ikut ambil bagian dalam kematian tubuh dan darah Yesus. Hari ini kami semuanya sadar siapa kami di hadapan-Mu dan siapa kami sekarang sejak Engkau bangkit dari kubur, siapa kami. Kami akan mengerti kebenaran ini dan kami akan hidup di dalam kuasa kebenaran ini. Sucikan, kuduskan kami semua hari ini, dan biarlah setiap kami dilayakkan untuk menerima roti dan anggur perjamuan ini. Sucikan kami semua hamba-hamba-Mu. Setiap kami siap diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk di tempat duduk saudara masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara akan dilayani oleh para pelayan perjamuan kudus. Mari dengan segenap hati percayalah bahwa setiap kita punya pengharapan yang baru di dalam Yesus. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Mari kita bagi-bagi bersama-sama. Ku percaya ku aman. Haleluya. Saudara, siapkan hati kita semuanya hari ini dengan ketulusan hati. Kita akan menerima perjamuan kudus, di mana roti yang kita pegang ini adalah lambang daripada tubuh Yesus yang telah rela disiksa, diserahkan kepada maut, mengalami penderitaan yang begitu hebat. Sekujur tubuhnya penuh luka, bahkan mukanya pun sudah tidak tampak karena begitu banyak luka. Kita sadar dalam perkara ini, Alkitab mengatakan Dia diserahkan oleh karena pelanggaran kita. Diserahkan oleh karena pelanggaran kita. Kita sadar semua yang Yesus lakukan itu untuk kita. Inilah roti yang di atasnya kita mengucap syukur, yang melambangkan tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkannya untuk kita semuanya, dihancurkannya untuk kita semuanya. Makanlah, inilah tubuhku, di dalam nama Yesus Kristus. Kita mengakui apa yang kita lakukan ini, kita mengakui
bahwa Yesus telah menyerahkan tubuhnya karena pelanggaran kita. Dan kita bersyukur hari ini juga melalui darahnya, di mana cawan yang kita persiapkan untuk kita akan minum yang melambangkan darah Yesus, di mana kita percaya seluruh tubuh Yesus yang dipenuhi dengan darah itu menunjukkan bahwa seluruh hidup kita melalui kematiannya Yesus, kita disucikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dilayakkan, bahkan kita diampuni semua dosa-dosa kita. Dan percayalah, sampai hari ini darahnya masih segar untuk menguduskan, menyucikan kita yang mau datang kepada Dia dengan kerendahan hati. Inilah darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi kita semuanya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saudara, kita bersyukur di hadapannya. Kalau kita bisa diterima apa adanya oleh Yesus, kita bisa menghampiri hadirat Tuhan kapanpun dan dimanapun. Kita bisa menikmati semua berkat daripada Tuhan. Kita bisa dihisapkan menjadi orang benar. Bahkan kita semua boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan keselamatan daripada Tuhan, baik di dunia ini maupun nanti di surga. Semua itu bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami bersyukur dalam anugerah Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-Mu di bulan yang baru ini. Dan melalui kebenaran-Mu ini kami semua dimerdekakan. Dan kami semua boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Bahwa hidup kami sekarang ini adalah hidup menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja dalam hidup kami. Kami tidak boleh lemah, kami tidak boleh kalah, kami tidak boleh menyerah dengan keadaan. Karena kami tahu cara kami menghormati pengorbanan-Mu adalah kami percaya kekuatan kuasa-Mu itu bekerja dalam hidup kami. Dan Engkau pasti memberikan kemenangan kepada kami untuk setiap percobaan yang kami hadapi. Sebab percobaan yang kami hadapi itu tidak seberat harus Yesus tanggung. Percobaan yang kami alami ini adalah percobaan yang biasa, bukan luar biasa. Yang luar biasa itu sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Sehingga hal-hal yang biasa ini kami akan menang. Karena kuasa kebangkitan yang sama itu ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami semuanya. Supaya kami tidak gampang menyerah kalah. Tapi supaya kami terus bangkit iman kami mempercayai bahwa hidup kami dihisapkan menjadi orang-orang benar. Maka segala berkat Tuhan itu selalu ada di atas kami. Terima kasih. Kami bersyukur atas semua ini. Kebenaran ini menguatkan kami. Kebenaran ini meneguhkan kami. Kebenaran memberikan harapan yang baru. Hari esok dan seterusnya kami tahu apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, jemaat Tuhan, baik yang datang hari ini maupun yang ada di rumah. Siapapun mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hari ini ada berkat orang benar, ada berkat Tuhan atas orang benar, turun atas mereka semuanya. Dan mereka semuanya akan mendapatkan bagian demi bagian apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, berikan kesetiaan, penundukan diri, berikan kesungguhan hati dalam mencari wajah-Mu, dalam mempercayai firman-Mu, sehingga mereka semuanya boleh mendapatkan bagian demi bagian yang Tuhan sudah janjikan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya dan yakin bahwa hidup kita adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati. Oh ya, satu hal sebelum saya serahkan kepada Ibu Febe. Nanti saudara setelah ibadah selesai, saudara hari ini kita ada ayat-ayat emas ya. Dan saudara setelah ibadah selesai, saudara boleh mengambil satu persatu.
Setelah selesai ibadah, saya akan berdoa untuk ayat-ayat emas ini supaya Tuhan berbicara kepada setiap saudara apa yang Tuhan mau lakukan di tahun ini. Anda percaya firman Tuhan itu ya dan amin? Amin. Ya dan amin. Peganglah firman Tuhan itu menjadi suluh, pelita dalam perjalanan hidup kita. Apapun yang menggoncangkan saudara, jangan takut. Tuhan itu setia dengan firman-Nya. Mari kita akan tunduk kepala sekali lagi bersama-sama dalam doa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengambil ayat-ayat emas ini. Tuhan, berbicara melalui firman Tuhan atas setiap hidup kami, sehingga Engkau bisa berbicara persis seperti apa yang sedang Kau inginkan yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan, bahkan janji Tuhan ini terjadi dalam setiap hidup kami. Setiap kami yang percaya kepada firman-Mu, maka firman itu akan menjadi nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Di nama Tuhan, firman yang sungguh luar biasa memberkati setiap kehidupan kita, bahwa kuasa kebangkitannya memberikan harapan baru atas kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa kita dijadikan lebih daripada pemenang dan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita sebelum kita akhiri ibadah pada pagi ini, saya akan mengumumkan Rabu ada cawan dan kecapi pukul 7. Sabtu ada ibadah muda remaja pukul 6. Minggu kita kembali ibadah raya minggu pagi pukul 7. Dan sekolah minggu pukul 7 pagi. Tidak ada pengumuman lagi, kita akan tutup ibadah pada pagi ini dengan doa. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini adalah hari kemenangan kita. Kita rayakan dengan segenap hati dan bersyukurlah hari ini kita akan melewati sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan ini penuh dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat ini, percayalah ada tangan Tuhan yang tidak tampak, tapi tangan itu ada tangan yang berlubang paku yang sudah melakukan untuk kita dan siap melakukan hal yang baru untuk kita. Bersiaplah menerima anugerah yang baru, perkenanan yang baru, kasih karunia yang baru. Bersiaplah menerima perkara-perkara yang baru dari Tuhan sejak hari ini. Dan biarlah setiap anugerah ini melimpah dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah yang baru dari Bapamu di surga yang penuh dengan kasih dan rahmat, melimpahkan kepadamu hari ini berkat untuk menjadi orang benar. Dan di atasmu ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, di dalam kesehatanmu, di dalam kehidupan anak-anakmu, di dalam setiap usaha pekerjaanmu, di dalam keluar masukmu, sekolahmu, kuliahmu, masa depanmu. Tuhan sudah berjanji orang benar itu akan diberkati. Orang benar itu tidak akan tertimpa malapetaka. Orang benar itu mata Tuhan akan selalu tertuju kepada orang benar. Orang benar itu selalu dilindungi. Dan orang benar itu selalu akan diberkati. Orang benar itu akan punya masa depan. Terimalah segala berkat ini turun dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun atas hidupmu, memimpinmu hari demi hari sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Sekarang pulanglah, sukacita damai sejahtera Allah menyertai saudara, dan terimalah penyertaan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta saudara.